ini masalah hatinya kayak gini, ini penyakit hatinya kayak gini, dan ini obat penyakit hati. Iya. Obat di penyakit hati ya kayak gini cerita. Mungkin emang nggak seharusnya sembuh total, Iya. tapi setidaknya untuk meringankan. Ini yang dibilang obat penyakit hati itu. Oke guys, Nggak ada kok kembali obatnya. tadi Oh liatin gua sih. Jadi udah nyindir ke gua banget. Tahu. Seenggaknya kalau ngasih tahu nggak usah Tunggu ngeliatin juga. Tenang, studio rusak ya nanti. Gue pengen nanya nih, Entut. kalau menurut lo cewek bikin merusak apa enggak sih? Entut. Dalam kehidupan lu berpengaruh apa enggak sih kalau cewek itu? Kalau menurut dari lu semua gitu kan. Gue nanya dulu sama Aris nih. Kalau menurut lu gimana Aris? Biasa paling saat bau ya saja punya. Kalau menurut lu kayak gimana Aris? Cewek itu benar nggak kalau misalnya memang bisa merusak kita atau nggak bisa kita ngerubah sikap kita yang buruk jadi baik? Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya mah pengalaman pribadi. Di dalam diri laki-laki kita ada dua sifat. Ya. Entah kita yang berubah demi cewek itu atau cewek itu yang merubah kita. Benar teh? Benar Aris. Kan kayaknya orang kasarnya mas udah jatuh hati, udah jatuh cinta dari hidup berantakan, anarkis, kenapa yang awalnya orang merubah segalanya, stop oper di segala sisi. Ya. Kan kita mulai hidup lebih baik ya. Kasar kan cewek itu kan tulang rusuk ya, kasarnya tulang rusuk kita bengkok ya, kita jalan juga nggak bakal lurus. Terus kalau tulang rusuk kita lurus ya kan, kita hidup benar buat perempuan kita juga jalannya enak ke depannya. Tapi kalau menurut lu Riz, lu di saat patah hati itu bisa kembali lagi sama dunia lu yang dulu nggak? Kalau emang misalkan lu dipermainin sama cewek nih. Kemungkinan ada dua, kita bisa merubah apa kita bisa makin rusak. Nah itu menurut pribadi aing ya. Ya. Memang nggak semuanya tentang perempuan. Emang sebenarnya munafik laki bisa baik-baik aja, tapi perempuan itu munafik sebenarnya mah. Ya. Munafiknya kenapa? Ya kenapa orang stres, orang sering marah-marah? Ada dua kemungkinan, mungkin dia stres, kalau nggak dia butuh cinta, benar tuh. Nggak semuanya orang tuh berjalan sendiri, hidup sendiri tuh nggak butuh cinta, itu munafik. Kan kita nggak tahu dalam hati seseorang. Kita kuat perempuan, buat apa sih perempuan? Lah enggak kepala lah untuk butuh perempuan. Kan namanya hidup kan berpasang-pasangan ya kan? Nggak mungkin sendiri terus ini itu. Nah yang salahnya jadi laki-laki itu, kita udah punya sifat kita yang asli, kadang demi perempuan tuh kita udah bukan jadi diri sendiri tuh kan. Apapun kita rubah demi orang yang kita sayangi, asik. Nah kan? Nah, di saat kita dikecewakan, di saat sakit hati, semua tidak sesuai ekspektasi, ya kita merubah diri kita sendiri. Entah kita balik lagi ke masa lalu yang benarnya masa lebih parah sebelum ini, entah kita merubah diri lebih baik. Ya tergantung hati kita maunya gimana. Kalau kita nyamannya kita pengen merubah diri kita lebih baik, pengen buat menyesal orang yang pernah sama kita, itu lebih bagus. Cuman kalau kita berubah jadi berontak lagi kayak dulu cuma gara-gara cewek itu, ya itu bukan berarti kita salah ya. Kita kan balik lagi ke masa evaluasi diri ya kan, sadar diri lagi ya. Mungkin kita yang masih belum cukup dengan masa lalu kita, terus kita bertemu orang yang bisa merubah kita, sedangkan masa lalu kita tuh belum full, jadi kita balik lagi ke masa lalu. Bisa jadi seperti itu. Kadang ada orang yang belum masa lalunya udah kurang banget nih, nggak nakal nggak apa, tapi dia udah kenal cewek, udah dirubah baik, bisa jadi lebih baik juga. Ya sebenarnya kadang udah bilang cewek itu penghalang perusak, enggak juga. Tergantung bawaan semua juga. Ya itu mah kalau misalkan kita rusak gara-gara cewek, emang diri elunya aja yang rusak. Kita nggak bisa nyalain cewek, circle kita juga bisa jadi penyebab utama. Kalau kita sama cewek baik-baik, circle kita baik-baik, kita putus, mungkin untuk diri sendiri kita nggak baik, tapi kalau circle kita baik, dia bisa merubah kita jadi lebih baik. Karena segala-galanya kita, kalau circle kita baik ya kita dialihin ke jalan yang lebih positif. Cuman kalau circle kita bertolak belakang ya,
Kalau misalkan lu pot hati udah mabok, udah minum, emang seketika doang lupa ini itu lupa. Tapi di saat kita sendiri, mampus dah, kena mental. Di saat sadar kena mental lagi. Tapi kalau menurut orang itu, kalau misalkan emang kita lagi patah hati, sebenarnya mabok itu jalan terbaik nggak sih? Kalau di pandangan lu gitu? Enggak. Di pandangan lu, Riz? Enggak juga ya? Mungkin ada sebagian orang itu jalan terbaik. Kalau menurutku itu ya sebagai pelarian sih. Kasarnya di saat lu pernah nggak ada orang yang sering ngomong sendiri? Karena itu lebih enak ngomong sendiri daripada ngomong sama orang lain. Apalagi posisinya lagi mabok. Bukan berarti gelo, berarti halu, tapi enak ya ngobrol sama diri sendiri. Di saat orang lain udah nggak sefrekuensi, Kadang kita ngobrol sama diri sendiri. Ya kan? Iya. Berarti emang buat tenangin mah oke lah gitu ya. Iya. Kalau menurut lu, Ri, Apa? kalau pandangan lu gitu, oh kan kadang orang kan ngomongnya gini mah, gue lagi ini nih, lagi ada problem nih sama cewek gue ini. Apa emang mabok itu jalan utamanya buat tenang, emang berpengaruh apa enggak sih kalau menurut lu, Ri? Pandangan lu gitu Kalau di saat lu lagi sama cewek gitu? menurut gua ya, yang namanya mabok buat tenang atau apa gitu ya mungkin bisa diambil dari sisi baik dan ada sisi buruknya juga. Ya. Kalau ditanya sisi buruknya, ya udah jelas namanya minuman kan, lagi ngelupainnya juga cuma sebentar kok. Malah kita nyiksa diri kita sendiri, Betul. ya kan. Kalau ketika kita ambil sisi positifnya dari yang minuman kayak gitu, patokannya buat penenang. Cuma itu doang sih. Cuman ya mungkin emang nggak semuanya bakal terlupakan ya, Enggak. cuman sesaat doang gitu ya. Enggak ada yang namanya orang melupakan itu tuh, kita sebenarnya nggak butuh apa-apa. Yang lain tuh cuma waktu. Kalau waktu lama kelamaannya kita bakal lupa sendiri ya. Cuman yang bikin kita lupa itu proses. Nah, Proses. Bagaimana kita bisa mempermudah proses itu? itulah yang Dengan dituju. cara apa kita Nah, mempermudah proses itu? Kenapa Semua orang tergantung. memilih lari ke minuman? Ya sebenarnya sama aja sih. Kita Iya minum prosesnya tetap aja lama. Namanya hati, ya elah. Ya kan? Nggak bisa dipatok sama minuman, mau minum apapun nggak bisa. Walaupun orang banyak ngomong buat tenangin juga, hanya Nggak tenang buat bisa. sesaat aja ya itu ya. Kalau tenang ya. Cuma ada yang bisa diungkapi, ada yang bisa diungkapin lewat senyumannya, Min. Cuman kalau kita sefrekuensi kita tahu namanya yang pernah kita rasain, orang yang ngerasain dengan kata-kata atau satu utas senyuman kita tahu bahwa dia itu nggak baik-baik aja. Cuman caranya dia tuh memperlihatkan bahwa kecewa, sakit hati itu nggak kayak orang-orang. Rasanya orang-orang kayak sekitaran kita dengan curhat, ya kan? Iya. Ngobrol. Ada juga yang dirasain sendiri, nggak enak orang lain ngobrol. Tapi kan dibanding masalah hidup, masalah tekanan gitu dalam kehidupan tuh kita masih bisa tahan. Tapi kalau namanya urusan nanti mas susah. Iya. Mau ditahan gimana pun. Kasarnya kita tuh kumpul kayak gini tuh bukan untuk hal yang semacam tidak bermutu. Iya. Karena kan semua orang itu butuh pendengar yang baik lah. Kayak gimana caranya? Ya walaupun jalannya salah kita minum-minum. Ya, emang di saat minum, di saat jam-jam sekarang tuh emang cocok buat ngeluarin apa yang kita rasain kan. Emang Ngebangun sakar kan dia nggak tahu. masih. Aduh, jangan gitu dulu. Enggak semua orang berarti ya, kalau misalkan emang kayak gitu harus ya mabuk terus enggak ya, berarti ya. Enggak, tapi ya kalau cinta membahas perempuan ini menurut gua sih hal yang paling wajar lah. Iya. Di atas standar manusia tuh hal paling wajar kita minum. Karena kebanyakan orang ada yang bunuh diri, buset-buset tangan. Belum. Itu yang mentalnya nggak kuat itu. Belum mau. Yang mentalnya lemah itu. Jadi di sini ada yang pernah iris-iris tangan? Siapa tuh ya? Yang di tangan ya? Nggak ada ya, syukur kalau nggak ada. So, jangan sampai bunuh diri aja. Terus lucu kali itu.
Kita Jadi cinta mati gitu. Kita bilang, oh I love you, I miss you. Aku sayang kamu, cinta mati untuk meraihmu jemput. tapi kalau menurut tuh kalau cinta monyet itu pas sekolah gimana sih? Kalau Lu mau berjuang, lu mau berjuang nih, tapi ceweknya mau berjuang sama lu, bakal ngambil tindakan apa sih? Kalau gua gini ya, apapun yang dilakuin kalau secara kita tulus nggak perlu diharap. Nggak perlu. Sekarang gini aja, kita ngomongin soal tulus ya. Tulus itu maknanya gimana sih? Hah? Dia kita berjuang terus dia sama memperjuangkan kita, salah. Apa ya? Minta dihargain, nangis anjing. Gak ada guna ya? Enggak. Terutama buat Anda itu siapa? Si Ajay. Terus motivasi lu apa dong buat orang yang kalau yang kayak gitu tuh? Kalau emang tulus, lakuinlah hal yang terbaik untuk dirinya tanpa mengharapkan sesuatu darinya. Nggak usah berharap cintanya bakal dibalas, nggak perlu. Ketika kita ngasih ke seseorang, tapi kita dengan harapan ya kan, agar orang itu memberi hal yang sama ke kita, berarti kita nggak tulus dong. Iya. Ya toh? Ada maksud. Ada maksud tertentu, masih ada harapan, ya kan? Itu tulus. Kalau menurut lu gimana nih? Ya emang tulus tuh ya bohong. Terus bohong ya? Benar nggak semuanya orang tuh bisa kayak gitu. Sebenarnya kebanyakan orang memang belum punya hubungan meminta timbal balik apa yang telah mereka kasih. Ya bukan berarti mereka itu tidak tulus, melainkan mereka juga ingin diperlakukan hal yang sama. Emang dibilang dia udah melengkapi itu ya emang harus melengkapi. Itu kan kalau hubungan. Ya kan. Cuman emang iya sih, cinta paling tinggi tuh ya kita tuh nggak harus minta dibalas kayak gimana pun. Kita cinta nggak semuanya dibalas cinta kan. Kadang ada istilah kata cinta bertepuk sebelah tangan itu emang kenyataannya Ada ya? ada. Tapi banyak juga yang belajar gini. Banyak orang yang belajar tuh dari rasa sakit. Ya, banyak orang yang belajar dari rasa sakit. Ketika kita ditempa terus sama rasa sakit, kita belajar, kita bakal jadi makin kuat. Oh setelahnya kita berarti jangan ambil sisi ini, jangan ambil sisi ini, jangan sisi ini. Tapi kita ikutin dari pelajaran yang udah kita ambil dari hal kemarin. Kalau menurut gue itu gue cuma sudah ngilangin kesepian doang, bukan berarti gue ngelibatin perasaan, ya kan? Nggak gampang ngilangin apa yang udah kita lalui, apalagi bertahun-tahun. Nggak gampang itu semua. Susah sama barang juga gak bakal bisa dilupain ya. Susah ya. Walaupun kalau terkadang kita mulut atau logika kita suka bicara gini loh. Maksud gua, gua mau bisa ngecewain, tapi kalau hati mah beda ya. Kadang gak sesuai sama ucapan kita atau yang lain, benar gak nih? Benar kan ya? Ada yang bilang, cewek sering bilang cowok tuh kalau udah main logika tuh bahaya. Emang bener, secantik apapun lu, sebaik apapun lu, kalau cowok udah main logika tuh nggak ada apa-apanya. Nah makanya di saat cowok udah pakai hati itu manfaatkan sebaik-baiknya, ya kan? Cowok udah pakai hati tuh lu manfaatin, bukan berarti lu manfaatin semua apa yang dia kasih, lu hargain lah. Karena lu harusnya bersyukur, oh iya, gua tahu nih cowok tuh kalau suka sama cewek tuh pakai logika, tapi kok dia pakai hati. Nah, terusnya lu mikir, oh berarti kalau cewek yang udah pakai hati itu berarti dia udah benar-benar sayang sama gua, yang benar udah mau serius sama gua. Masih untung pakai hati ya kan, coba kalau pakai nafsu. Gampang kalau pakai nafsu sih ya. Nah, tapi kan namanya kita nafsu, nggak semua orang yang kita cinta ya emang nafsu sama-sama enak, tapi hampas kita pakai nafsu sama cewek, walaupun kita punya hasrat ya tetap hampas kalau sama yang orang kita suka. Iya. Ya karena kita pakai logika, yang penting kita nafsu. Sebagai cowok juga pribadi nih, bodo amat, penting gua untung, karena gua mau pakai logika kok sama dia. Selagi dia enak gua enak ya gua lanjutin. Tapi kalau misalkan benar kita pakai hati, kadang kalau pribadi gue suka malu ya kan, kalau pakai nafsu malu kalau udah pakai hati. Itu dari awal pendekatan. Nah, cuma kenapa gitu cowok tuh sering dianggap
pakai logika tuh ya itu yang tadi gue bilang, cewek itu bisa friendly ke semua orang tanpa pakai hati. Ya emang itu nggak bisa nyakitin perasaan cowok anjing. Iya. Kenapa cowok tuh pakai logika ya kayak gitu? Cewek bisa nutupin semua apa yang dia deketin, tutupin cuma teman kok, nggak pakai perasaan. Ya itu menurut dia nggak pakai perasaan. Cowok kok udah pakai hati ya mau lu teman, mau lu sahabat ya namanya udah friendly ya kita kan mikirnya jelek. Tapi kalau kita udah pakai logika, bodo amat, gua puas udah, bodo amat dia mau deket sama siapapun, gua puas udah. Yang tadi si Ian bilang ceweknya banyak ini, ya karena kalau cowok udah pakai logika tuh udah bukan hati yang dimainin, tapi nafsu. Iya, Kita udah pacaran sama si ini, kita dihianatin yang penting gua udah dapet. Kita deket sama cewek lain, kita dihianatin juga, bodo amat yang penting udah ngerasain. Tapi kan belum tentu juga kita enak sih. Kalau kita kayak gitu terus kita dianggap bajingan, salah terus, cowok baik salah, buruk dianggap bajingan. Nah, ya itu dia. Susah jadi cowok tuh. Jadinya apaan yang muncul dari cewek? Kalau Apaan yang dicari dari cewek? ya sebenarnya memang kita nggak bisa ngomong ke cewek kita tuh baik. Tapi kan namanya pikiran orang tuh beda-beda walaupun satu pasangan. Kadang gue ngeharapin sama cewek tuh tulus sama gue udah berusaha semampu buat jadi yang terbaik. Tapi kalau cewek kan apa-apa katanya soalnya sensitif ya hatinya. Kadang kita salah sedikit tuh cewek tuh langsung udah pakai hati. Ya padahal kan kita tuh bikin salah sedikit itu bukan kita nggak mau ngomong atau berbohong, ya kita juga menjaga perasaan dia ya karena cewek tuh pakai hati. Tapi kalau menurut tuh benar gak sih Riz, kalau orang-orang bilang gitu kan, kebanyakan cewek itu pengen punya banyak temen cowok, sedangkan kita kalau cemburu kita udah serius. Itu salah nggak sih kalau misalkan emang kita kesal sama satu temannya sendiri gitu, dia punya temen cowok nih yang udah berlebihan, nah karena kita nggak mau dia diambil orang lain gitu, kita ngelarang dia buat itu, sebenarnya benar nggak? Maksudnya sebenarnya pantas nggak sih buat dilakuin gitu loh maksud gua. Jadi kalau dia punya temen cowok gitu terlalu deket, apa pantas nggak sih kita buat ngelarang gitu sama orang yang benar-benar kita, yang menurut kita udah benar, yang menurut kita udah buat emang kita buat serius gitu loh. Kalau menurut lo gitu, pandangan lo gitu. Ya inilah senjata pamungkas cewek. Apa sih kamu ini cuma teman aja kok sampai cemburu, jembut, ya kan? Iya. Coba kalau posisi cowok di situ, kita Iya. cowok nih, kita punya teman 10 orang cewek, 1 orang cowok, itu kan cuma teman kampus aku kok. Tapi Iya. pasti cewek pasti bilang teman kampus. Alasan gitu ya. Emang teman pasti ngelibatin perasaan. Nah, apa Iya. kabar sama cowok lu yang lu bilang cuma temen aja? Emang kita juga harus sadar diri lah, kita deket sama cowok banyak bikin dia sakit hati apa enggak. Ya tapi kita juga nggak boleh posesif. Circle-nya cewek pun bukan hanya cewek semua, cewek juga perlu. Cuman yang bikin kesalahan dari apa yang tadi kita omongin itu apa? Dari batasan. Iya. Semua orang juga bisa berteman, semua orang juga bisa bergabung dengan siapapun. Tapi kalau dia tahu batasan pasti aman-aman aja. Gimana? Tapi kan perempuan sama laki-laki itu beda sebenarnya. Kalau kan banyak orang yang bilang kalau laki-laki kita berpikiran sama logika, tapi kalau perempuan sama perasaan. Jadinya mungkin menurut dia kalau lagi sama orang lain, kalau menurut dia emang ngerasa seneng, ya pasti dia jalanin, gak bakalan mikir panjang kesana kemari. Beda kan sama laki-laki. Kalau laki-laki mungkin lebih berpikir panjang lagi. Kalau mau deket sama perempuan, oh ya, gue lagi punya cewek nih. Iya. Hatinya kenapa Pasti, enggak? nah. Bikin dia sakit apa enggak? Nah, Ya, pasti mikir betul. gitu dulu kan kalau laki-laki. Betul. Cuman kalau perempuan kan beda. Yang penting kalau dia ngerasa seneng mau sama siapa aja ya udah dijalanin. Tanpa Gitu dia- doang namanya ceweknya. Tanpa dia sadari dia tuh pakai hati ya. Di saat dia nyaman dia bisa aja. Secara Ya, langsung sekarang gini loh logikanya. Dia bilang itu cuma teman, dan kita juga sebelum kita pacaran kan emang teman, ya kan? Betul nggak gitu kan? Cuman kan kalau cewek itu, kalau laki-laki ada kesalahan sedikit selalu dibanding-bandingin sama temen dia, temen gini. Kalau saran lu nih, kalau saran lu lebih baiknya kayak gimana sih kalau emang ada benar-benar ada problem yang kayak gitu, ya kan? Dia mentingin teman dia daripada lu, sedangkan posisi lu itu tulus sama dia gitu loh. Lu bakal ngambil cara yang bagaimana gitu? Intinya kalau wanita menganggap kita yang terbaik, Ya. mereka itu nggak bakal yang tadi diomongin, dia udah nyaman, dia sama siapapun dia nggak bakal ngelakuin kayak gitu.
Iya. Karena juga dia juga nggak cuma hati dong dimainin, Betul. bukan logika aja yang cowok punya, cewek juga pasti punya logika kok. Ya. Kalau di saat hati dan pikiran cewek itu bermain, apalagi dia udah benar tulus sama pasangan, dia nggak mungkin untuk kayak gitu. Betul. Sebenarnya kenapa ya? Kadang ada caption cewek itu kalau udah sakit itu merasa paling tersakiti. Iya. Cewek itu ya emang menurut gue benar. Kasarnya kita ngelakuin kesalahan, cewek ngebalasnya 1000 kesalahan, tapi yang merasa paling tersakiti itu cewek. Gue heran ya sama cewek tuh. Kadang kalau kita udah tulus, udah setia ngelakuin hal aja yang sedemikian rupa menurut cowok hal wajar, cewek menganggapnya bener gue sakit banget, ya Allah gue sakit banget kok dia bisa ngelakuin seperti itu. Tapi di saat cowok ngeliat ceweknya kasarnya pulang kerja bareng sama cowok, ini kok cuma teman kerja kok, ya kasarnya sejahatnya gue main logika, gue nggak berani sampai kayak gitu. Tuh. Gini Riz, pertanyaan saya cuma satu ya Riz ya. Cewek katanya kan pakai hati, ya tuh. Cowok kan pakai logika. Seharusnya kalau cewek benar pakai hati, seharusnya dia ngerasain dong apa yang dirasain cowoknya. Tapi kenapa nggak pernah dirasain? Emang ada yang tahu isi dalam hati kayak gimana? Nah, Susah kan kan? di situ yang jadi pertanyaannya, maka saya nanya. Makanya kenapa kita nggak bisa menebak isi hati orang lain? Gampang kok kita mau tahu isi hati orang lain. Isi hati orang kita bisa lihat dari tingkah perilakunya, ketika kehidupan sehari-harinya. Nggak usah kita pengen tahu isi hati dia, namanya kita udah deket, udah benar-benar satu pasangan, kita pasti tahu kok keseharian dia kayak gini. Terus entah 2 minggu kemudian dia beda, cara berperilakunya beda, kita juga bisa nebak, nggak usah lihat hatinya. Gampang ngeliat cewek itu kayak gimana. Terus kita udah seminggu kemudian, misalkan dia seminggu sama kita udah tulus perhatian, berarti hatinya benar-benar buat gue nih. Seminggu kemudian dia ke gue cuek, ke kita biasa aja, ya juga kita juga pasti nebak, hatinya udah bukan buat kita lagi. Gampang kok, nggak usah langsung lihat isi hatinya, gampang. Semua orang dari perilaku juga bisa kelihatan. Perubahan orang tuh rasanya ada yang gini ya, hati manusia tuh namanya oleh kesebar tuh bakal luluh. Nah begitupun sama kayak cewek Ri, sama kita terus-terusan, terus ada yang orang baru masuk sama perilaku kita tuh kasarnya udah kayak raja kita tuh, dibikin satu-satunya. Bisa jadi cewek kita bisa dibikin salah satunya, nggak usah ngelihat hati kok. Dari perilaku dia keseharian kita beda, ya itu tujuan dia. Hati dia udah bukan buat gua, ini udah tahu ya seperti itu. Tapi kalau pribadi diri lu sendiri ya, lu tuh bakal ngebebasin cewek lu berteman dengan laki-laki apa enggak sih? Pacar lu? Ya, kalau secara manusia normal, normal ya kayak mana aja sih cowoknya adalah ceweknya dibebasin buat friendly sama siapapun kan. Gak mungkin ngasih, terutama dalam tujuan hal yang penting. Kadang dalam tujuan hal yang penting pun belum tentu dia sama kayak tujuan dia. Tuh. Pasti ada aja dari hati seseorang tuh, pasti ada lah niat yang berbelok-belok. Bangsatnya pasti ada ya. Nah kita lihat kayak gini, oke kita ngasih tahu, tapi kita belum tentu tidak kayak gini. Oke di depan kita perlakuan dia sama aja, tapi di belakang kita tanpa pengetahuan kita nggak tahu sifatnya kayak gimana. Makanya walaupun sama pasangan pun kita perlu mengenal sisi baiknya, mengenal dalam perilakunya, kehidupan sehari-hari kita harus tahu. Karena sesaat kalau ada perubahan juga kita harus bisa, apa namanya sih, apa sih bahasa kerennya mencegah tuh, antisipasi. Sekarang kita udah dekat seminggu nih, wah sifatnya kayak gini, ya kan, kayak gitu kan. Oh dia main sama cowok sehari 2 kali, oh dia masih sifatnya masih kayak gini nih ke gue, yaudah gue bebasin. Kan cewek mah kayak gitu, udah dibebasin kan ngeliat dia mah, ngeliat cewek mah. Itu kalau pandangan lu ya. Coba gua mau tanya kalau dari emang pandangan Fahri gitu loh. Lu Ri, misalnya Gue bingung. hah? Gue bingung. Jangan bingung gitu dong. Maksud gua kan ini kan gua juga kan minta buat klarifikasi ya. Gua juga minta buat pandangan lu juga gitu kan. Kalau emang lu posisi lu nih cewek lu itu punya teman deh. Punya teman. Nah, si teman itu tuh ngasih
perhatian lebih sama cewek lo, apa lu bakal ngelakuin kayak gimana, apa lu bakal ngelarang, apa lu bakal lebih protektif sama cewek lu. Cuman kan kalau protektif juga kan cewek juga pasti bakal gimana ya, bakal ibaratnya ngamuk juga kan ya kalau kita lebih protektif, ngerasa risih ngerasa kayak gitu. risih. Nah kalau misalkan lu itu bakal ngambil jalan yang gimana sih, Ri? Ini mah kita saling sharing aja ya, saling ya, yang lu rasain itu lu ceritain sekarang kan sama kita semua gitu loh, maksud gua. Pandangan lu bakal kayak gimana nih kalau emang cewek lu punya friendly yang luas sama cowok gitu gini, apa lu bakal protektif apa bakal enggak gitu, kalau pandangan lu gitu. Kalau gua sih kayaknya kalau buat terlalu protektif, terlalu over sih kayaknya nggak terlalu ya. Nggak tahu ya. Nggak terlalu. Gua cuma nitip gini doang. Ya. Gua pasti bilang ke cewek gini. Terutama buat temennya yang cowok ya. Ya. Gua cowok, gua tahu pikiran cowok. Ya. Mau didengerin apa yang gua ucapkan ya silakan. Enggak ya itu urusan lu. Kalau gua kayaknya cuma gitu doang. Ya jadi diambil dari ini ya, sebelumnya juga emang kalau karena temen ya, kita sebelum pacaran juga temen ya kan. Kita juga kan gak mau dong sama temen sendiri gitu, sama temen dia kalau bener-bener yang kita sayang diambil sama orang ya gitu ya intinya ya. Kalau buat pandangan lu kan kayak gimana kalau emang bener-bener cewek lu seperti itu maksudnya? Dari pengalaman dulu deh, gua ambil dari pengalaman Iya, dulu. semua orang punya pengalaman apa Iya, dia ngalamin. pengalaman. Pengalaman pribadi pasti banyak. Dari pengalaman yang Gitu. udah pernah gua lihat nih dari sebelumnya ya. Ya. Emang sebenarnya gua dari dulu emang kadang suka dikecewain sih sama perempuan, kadang dibohongin, kadang apalah kayak gitulah. Cuman makin kesini gue makin mikir gitu kalau sama cewek. Maksudnya gue nemuin cewek itu apa sih yang gue incer dari cewek ini gitu kan. Kalau misalkan gue cuma ngincer itunya doang, otomatis kan semua cewek kalau cuma kayak gitu doang pasti bisa lah ngasih ke semua orang kan. Betul. Apalagi kalau dia ngerasa udah nyaman sama orang, udah senang sama orang, Apapun dikasih ya. apapun pasti dikasih sama dia. Jadinya makin kesini gue makin sadar gitu kalau maksudnya gue nyari cewek itu harus kayak gimana gitu. Kalau misalkan gue harus nyari kayak gitu doang kan gampang, banyak lah yang pasti mau. Cuman gimana caranya gue bisa nyari cewek yang gak segampang itu buat ngasih sesuatu sama orang lain gitu. Dan bisa menghargai Ngerti nggak? dia. Ngerti. Intinya gue nyari cewek sekarang tuh yang penting lu nggak harus kayak orang lain harus ngasih kayak gini kayak gitu segala macem. Yang penting lu bisa ngehargain gue adanya di sini, bisa ngerti sama gue ada di sini, bisa ngejaga perasaan gue. Udah gitu aja sebenarnya. Itu yang lebih bagus ya. Gak usah harus macem-macem lah. Tapi mungkin kalau kedepannya mungkin kalau dia ada rasa nyaman sama orang lain atau mungkin kayak gimana, gue lebih baik mending dari jujur bilang sama gue. Kalau misalkan, oh iya gue ini lagi ngerasa nyaman nih sama orang lain gini begitu, ya udah mending jujur aja sih sama gue gitu daripada harus di belakang gitu kan. Iya. Tiba-tiba ketahuan sama gue di belakang main belakang, lagi lebih nyesek sama gue nya gitu kan. Iya. Daripada kan kalau lo langsung ngomong ke gue gitu kan enak gitu kan, bisa nyari masalahnya, bisa nyari solusinya masing-masing. Oh ya udah mungkin lo nyaman sama orang lain ya udah silakan nggak apa-apa. Gue kan bakalan maksa. Kalau emang lo nyaman sama orang lain ya udah. Gitu Karena aja. ya emang benar sih ya, kalau orang cinta itu kalau ya nyaman itu nggak bisa ditebak juga, nggak bisa dibohongin juga ya. Perempuan lebih jago nyembunyiin perasaan, bos. Kalau motivasi lo nih, kalau buat cowok-cowok yang pada galau-galau lah di luar sana, lebih baiknya kayak gimana? Barangkali ada motivasi lo gitu, Riz, kalau emang benar-benar ada cowok yang mengalami gitu kan, mengalami diselingkuhi atau di yang lain, motivasi lo kayak gimana sih? Kalau Buat cowok-cowok di luar sana gitu. ya kalau kali gua kan perjalanan cinta seseorang itu berbeda. Cuman kalau dari gua itu cuma satu sih masih kesini. Tapi jangan merasa diri lu tuh sehancur-hancurnya cuma gara-gara wanita. Jangan Ya karena hidup lu tuh gak cuma hari itu. Misalnya lu apa yang lu punya waktu, begitupun si isinya yang lu punya lu kasih buat wanita itu, terus lu dikecewain sama wanita itu, lu jangan mikirnya hidup lu bener-bener hancur. Enggak men, Karena masih panjang ya masih laki-laki itu ya. panjang. Makanya itu masih Nggak sembarangan itu gue udah nggak sama dia nih, gue hancur, gue hampa. Tuh kayak hidup mau itu hari itu aja lu hidup, kayak Iya. besoknya mau mati aja. Enggak, menurut gue mah udah nggak semuanya kekuatan cowok tuh dari perempuan, enggak sih. Ya. Enggak semuanya.
Pokoknya kalau buat gue, buat yang lainnya termasuk diri gue sendiri, ya pengalaman pribadi kalau udah dikecewain sama cowok, ya Cowok. Wah, bahaya dong. Salah ngomong ya. Tapi biasanya perkataan pertama jujur loh. Ayo. Tapi masih aman kan sama cewek? Masih suka sama cewek kan ya? yang Cuma mungkin salah banyak kan disakitin kali ya. Oh, tapi jangan sampai menyeleweng juga sih. Enggak juga. Enggak ya? Oke, aman dong berarti ya. Kasih motivasi dong buat cowok-cowok yang suka galau tuh di luar di sana. Iya, yang tadi gue bilang, jangan anggap diri lu seperti sampah cuma gara-gara lu dibuang kayak sampah. Hidup lu, masa depan lu yang nentuin. Perjalanan hidup lu yang nentuin, bukan apa dari kehidupan lu yang bergantung seperti misalkan kehidupan gue sama seseorang perempuan. Enggak juga. Enggak ya. Nah, intinya maksud gue rubah diri lu buat yang terbaik versi diri lu sendiri, dari perilaku lu, keseharian lu yang menurut hal standar di bawah rata-rata lu orang pacaran. Di saat lu udah dikecewain sama cewek, buat high class lu sebagai manusia tuh naik, kualitas diri lu naikin. Ya mungkin oke, kalau cewek putus sama cowok banyak yang nenangin, kata udah sama aku aja banyak kok boy darat pada nyamperin, ya kan, banyak kok cowok-cowok yang mau ngelus aku sini sama aku ini. Tapi kalau cowok kayaknya udah patah hati, siapa yang bakal bisa jadi pundak buat sandaran? Nggak ada. Ya tergantung hati sama logika kita udah berperan. Hati kita, aduh kok bisa gini, kok gue tinggalin sini, gimana nih gue hampa. Tapi logika kita, apa yang tadi bilang, cewek masih ada. Tapi selagi gue masih bisa sendiri, gue gak butuh cewek. Dibalikin lagi, cewek kan, balik lagi ke cewek mah kasarnya udah putus sama cowok, dia mungkin bisa nutupin semuanya. Kita nggak nyalain cewek. Betul. Tapi dia belum tentu hati dia, kita tuh terganti di hati dia tuh belum tentu. Ya. Cuman secara kehidupan nyata ya emang paling gaul tuh pasti cowok. Cuman bedanya cowok tuh nutupinnya ya seperti kayak gini nih, kita minum lah, kayak ini itulah. Padahal kita nggak tahu hati kita kayak gimana. Masalah cewek, ada yang lebih hancur kah? Kasarnya kita pura-pura tegar gitu supaya kita tuh Ya kan gak enak juga, malu dong kalau kita sakit hati kelihatan sama temen kita nangis gitu-gitu makan cewek. Biasa kan kalau gengsi cowok tuh gede banget. Cowok tuh lemahnya cowok tuh udah seperti itu. Cowok tuh kalau udah putus sama cewek tuh gengsinya gede. Dia pengen terlihat paling gak apa-apa di antara hubungan itu. Pengen dilihat paling baik-baik aja, padahal di antara hubungan cowok tuh paling rapuh. Ya karena apa, dari sisi hubungan emang cowok tuh lebih banyak perjuangannya. Gak mau kelihatan lemah ya kan. Padahal ya Allah sangat sakit. Kalau motivasi dari buat cowok-cowok yang di luar yang galau karena ditinggalin sama ceweknya, karena diselingkuhin atau apa gitu, barangkali lo mau nyampein motivasi lu, mau ngasih saran buat ya cowok-cowok di luar sana gitu. Kalau gua mungkin dikit aja kali ya. Pertama belajar cowok nih. Belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama. Belajar sisi pertama, sisi keduanya, ambil pelajaran itu untuk kedepannya. Oke, ketiga jangan dendam. Kalau ya, dendam, lu juga bakal hancur. Kalau buat lo kan barangkali masih ada masukan buat teman-teman yang di luar sana yang karena diselingkuhin, karena ya yang lainnya lah gitu. Kalau menurut gue sendiri ya, gue ngasih saran nih buat lu semua yang ada di luar sana. Dalam menjalin hubungan mestinya gak usah terlalu serius dulu deh. Apalagi kalau sekarang ya, kalau masih statusnya cuma pacaran aja. Karena mungkin kalau cuma pacaran aja kita cuma statusnya cuma gimana ya, cuma buat mencoba buat saling mengenal diri kita masing-masing. Jadi jangan terlalu memaksakan juga sih. Jadi jangan memaksa terus buat lu harus sama gua, pokoknya sama gua gitu, gak usah sama orang lain. Gua cinta banget nih sama lu, gini. Sebenarnya gak usah kayak gitu juga. Emang kita lebih baik sadar diri lah. Oke, status kita lagi pacaran, masih belum jelas juga kan kedepannya. Lu pasti pasti lu bakalan milik gua apa enggaknya gitu kan. Iya betul. Jadi kalau gua sekarang sih mending mikirnya, kalau ngedeketin perempuan mungkin lebih ke
oke lah di mana aja maunya, lu mau sama orang lain deket, mau deket sama orang lain, atau mau kayak gimana sama orang lain. Gue lebih milih ya udah oke, lu kalau mau deket sama orang ya udah silakan, gue gak bakal ngelarang, gue gak bakal nggak apa-apa. Soalnya gue belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, susah buat kita maksain orang lain buat terus-terusan ada di sisi kita. Iya. Paling kan kalau lu sendiri tahu gimana sih cara berpikir perempuan, gimana cara ngerasainnya perempuan. Pokoknya kalau perempuan itu yang paling penting itu jadi satu, dia bakalan ngelakuin apapun yang menurut dia, yang dirasa sama dia senang, tanpa memperdulikan orang lain yang di sampingnya. Termasuk pasangan ya. Iya benar. Emang orang perempuan kayak gitu sih kebanyakannya, kebanyakan pakai perasaan. pakai gitu. Jadinya kalau sewaktu-waktu dia ada putus sama pacarnya atau kayak gimana, emosional dia lebih tinggi. nggak lebih tinggi sih, maksudnya lebih terbiasa lah, karena dia dari sebelumnya sering memainkan perasaan. Jadi sewaktu dia jatuh emang lebih ya oke lah kayak gini, udah sering ngerasain, jadi biasa aja. Kan kalau perempuan kalau laki-laki beda kan, dia lebih pakai logika daripada perasaan. Tapi kalau dia laki-laki udah pakai perasaan, sekalinya udah hancur, udah nggak bakal bisa apa-apa lagi. Nggak kayak perempuan. Mungkin kalau kayak kata gue lebih baik begitu aja sekarang. Kalau lu masih pacaran, statusnya masih pacaran, belum sampai jenjang yang serius selanjutnya ke depannya, mending jangan dulu berlebihan deh, daripada lu nanti ujungnya bakalan jatuh sakit. Mending biasa-biasa aja dulu deh. Biasa-biasa lebih baik ya, saling ya tahu dulu sikap masing-masing ya kan. Lebih pengenalan diri dulu masing-masing aja, dan kayak gitu aja. Soalnya hal buruk itu ya, kalau menurutku juga hal buruk itu dari cewek itu, dari cowok, dari laki itu ya susah juga buat tunjukin dari awal-awal ya. Namanya orang kan dari awal bertemu, mungkin ada yang orang yang bisa nunjukin sifat aslinya waktu pertama bertemu, atau ada juga yang orang yang bertopeng, ditutupi dulu sifat aslinya kayak gimana, sebelum dia tahu sifat asli seorang itu kayak gimana, baru dia ngeluarin sifat aslinya. Jadi nggak bisa kita ketahuin sifat aslinya kayak gimana waktu pertama ketemu. Tapi sering berjalannya waktu mungkin nanti kita bakalan tahu sifat aslinya kayak gimana. Nah, iya. Dari semua penjelasan dari teman-teman gue ya, itu juga ya, sekarang mah kalau menurut gue itu laki-laki kita mendingan berjuang dulu deh ya kan, dengan semuanya juga cewek bakal nyamperin kita. Terus jangan kita juga harus saling mengetahui sikap masing-masing, dan terlalu, apalagi kalau buat cinta monyet ya, cinta monyet jangan terlalu over banget lah. Lu mentingin dulu kalau laki-laki itu karir ya, karir dulu. Kalau misalkan emang semua udah kita miliki, cewek pasti bakal datang kok, itu yang terbaik. Allah punya rencana lain ya kan? Tapi tetap aja gue juga pernah goblok. gue juga pernah jadi orang goblok gitu kan. Tetap aja semuanya juga pasti pernah ngerasain. Semua. Goblok ya atau nggak belajar. Iya. Kami gini karena kami goblok, pengen tahu. Bukannya bikin pelajaran ya, hati ya. Banyak kan gobloknya itu kan jadi sekarang kita tahu semua, pembelajaran semua ya kan. Buat menjalani hidup ke depannya kayak gimana, pelajari dari yang udah sebelumnya gitu. Yang udah kita rasain, jangan sampai keceblos lagi aja ke lubang yang sama itu. Kalau pembahasan itu udah cukup sekian aja kali ya. Oke. Itu udah ada pendapat dari teman-teman gua yang lain, motivasi buat orang-orang di luar sana juga ya, syukur-syukur bisa lu cermati lah, bisa lu lakuin gitu. Ya intinya lu lebih baik sih kalau saran gua, lu iniin karir lu dulu, lu punya penghasilan yang jelas, atau lu bisa hidup mapan dulu, cewek pasti bakal datang kok gitu ya. Tapi gue mau nanya nih, Nanya apa nih? sama lu aja deh. Oh ya udah. Dari tadi kita tanyain terus, sekarang gila aja yang gue tanya nih. Kira-kira menurut lu nih, ada pengalaman pahit apa sama perempuan yang pernah lu rasain? Kalau gua ya, gua Yang paling menyedihkan atau apalah gitu, paling buruk lah pokoknya sama ini lu ngejalanin sama perempuan. Gua sempat ada ini ya, sempat ada kejadian yang benar-benar nggak terduga lah gitu kan, terduga, dan hasilnya ya
adalah lu tahu sendiri gitu kan, karena hal bodoh juga yang gue lakuin, karena ada hal bodoh yang gue lakuin, nah terjadilah sesuatu. Nah di situ itu gue baru ngerasain si cewek itu nikah sama temen gue sendiri. Tapi kemana sama temen lu? Nikah sama temen gue. Nah yang bikin gue sakit hati itu bukan karena emang ceweknya nikah sama temen gue ya, cuman karena apa, imbasnya itu bukan ke gue, imbasnya itu emang dari ya hasil itu, hasil apa ya, Apa coba? hasil perbuatan yang bodoh juga sih bagi gua, yang Pokoknya hasil begitu perbuatan yang bodoh itu buat gua, pokoknya. yang pernah gua lakuin seumur hidup gitu kan. Pokoknya udah pada ngerti dah. Udah pada ngerti pastilah tanpa dijelasin yang lebih detail gitu ya. Pokoknya mah Nah, di situ itu korban itu kan anak gua. Orang itu nggak suka sama gua, padahal temen gua karena ada unek-unek atau apa nggak suka sama gua, imbasnya ke anak gua kan. Dia nggak mau ngebawa anak, sedangkan kan anak itu butuh orang tua, butuh sosok ibu maksudnya kan gitu. Sedangkan gua nggak minta buat dibiayain sama laki-laki itu karena gua sanggup buat ngebiayainnya, tapi yang paling kejam buat gua sih buat si ceweknya ya, terutama buat ceweknya itu, kenapa bisa tega sama anak gua kayak gitu. Ya kan tadi yang dibilang Farhan, selagi dia nyaman, selagi dia Cuman ya kadang gini loh, maksud gua aturan dia juga bisa punya hati lah, gak usah ke gua, hatinya ke anak gua aja gitu. Tapi cinta monyet bos. kayak gitu. Itulah yang tadi aku maksud tuju tuh, katanya cewek kan pakai perasaan. Iya, Tapi kenapa gua tahu. cewek nggak bisa ngerasain apa yang kita Apa yang dia rasain? rasain. Gua tahu gitu, gua nyesalnya itu karena imbasnya kenapa harus ke anak gua. Itu masalah kan masalah gua, ceweknya sama yang baru. Ya, kadang lu Imbasnya itu enggak, kalau menurut gua ya itu lebih kayak gimana ya, lebih anjing lah. Lebih anjing kan gitu aja sih. Kalau pengalaman paling buruk gua sama cewek itu doang sih, nggak ada lagi ya kalau yang lain. udah segitu aja. Itu aja sih kalau gua. Seharusnya kalau emang bener dia punya masalahnya sama gua, selesai sama gua, jangan sampai bawa anak gua. Maksudnya ngebawa anak lu kayak gimana? Nah si laki-lakinya itu, dia itu nggak mau nerima anak gua. Hmm. Jadi emang kayak emang sengaja buat misahin anak sama ibunya. Nah yang lebih tololnya itu si ibunya itu nggak ada perasaan batin atau apa gitu. Gitu. Jadi si ibunya ini malah Meninggal. ngikutin maunya suaminya ini yang baru. Iya gitu. Itu Tapi aja sih. sekarang masih anaknya itu masih sama nyokapnya masih. Masih sama nyokapnya, tanggung jawab gue juga masih sama gue, mau gimana juga kan, walaupun nggak bisa diambil sama gue, gimana pun juga itu tanggung jawab gue. Iya, tetap lah. Orang itu dari daging Dari sendiri. daging dan gue mau gue ngomong kayak gimana, ataupun gue karena gue kecewa gue mau ngomong, gue nggak mau ngebiayain ini itulah, itu cuma di mulut gue, sedangkan di batin gue beda, kan itu darah daging gue. Tetap harus tanggung jawab lu. Tetap harus tanggung jawab Gitu, gua. emang. Itu namanya laki-laki. Gitu aja sih kalau pengalaman yang paling buruk buat hidup gue sih. Itu aja. Nah, coba kalau sekarang masih Pari gimana? Ada pengalaman buruk kah sama perempuan? perempuan? Ada dong, pasti Nggak ada dong. mungkin kalau nggak ada, ya kan? Pengalaman buruk ya pasti ada gitu ya kan ya, namanya pengalaman buruk. Anda nih yang bilang, terutama Anda sad boy, Anda, Siapa yang sad boy? Anda bilang sad boy, isi gimana sad boy Anda? Ingin tahu aku. Pajar Satboy kayaknya lebih menyedihkan sih. Ya, Pajar Satboy cuma nggak dihargain, oh nggak diambil aja ya. cuma nggak dihargain anjing, nangis gemis cewek anjing. Ini jadinya gimana? Jadi pengalamannya. Kalau gua ya, iringan waktu, percaya nggak percaya mungkin itu terserah lah, ya kan. Kalau buat hal cinta, terutama gua yang keteteran perjuangan, udah nggak usah ditanya, nggak usah ditanya, gua jabanin apapun, ayo. Jelasin dong maksudnya. nggak usah Itu yang ditanya apa. itu yang dibilang ini, yang dibilang pertama ketika laki-laki sudah memakai logikanya, apapun dia berani. Emang cewek dong yang berani, kita pun berani, cuma cowok itu hanya untuk si cewek, tapi si cewek itu Untuk semua. itu yang salah, ya kan. Kalau mau soal patah hati atau gimana gitu kan ya, Udah sering ya. terus terang, kalau gua pribadi gua butuh yang lebih pedih. Kenapa?
di saat kepedihan itu yang bikin kita belajar. Makanya dari situ gue bilang tentang tulus tadi. Ternyata tulus itu bukan tentang apa yang kita beri lalu dia memberi, tapi ketika kita memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Betul. Ya mungkin cuma segitulah. Gitu aja. Udah Gitu aja katanya. Aris mau ditanya? Enggak. Enggak mau sih. Kan ini bukan gue yang nanya ya. Giliran. Paran yang nanya sekarang. Nanti Ntar Aris kita boleh Aris juga juga. nanya ke Pari, boleh nanya ke gue, boleh nanya ke Paran juga. Sekarang sih lagi ya sesinya Paran ya, yang pengen nanya ya, pengen tahu gitu maksudnya. Sisi kelam dari temen-temennya itu sama cewek kayak gimana sih? Mungkin dia kepo atau gimana, pengen tahu ya kan? Pengen tahu sih sebenarnya gua. Pengen tahu banget ya? Pengen tahu kayak gimana. Soalnya kan gua sering ngumpul nih semuanya di sini, tapi nggak pernah tahu gitu gimana di belakang gua gitu sama perempuan tuh nggak tahu. Cerita yang gua. dari hati banget ya, mumpung sekarang ada momennya juga, semua kan kegiatan pada kerja juga. Kalau kemarin kan lagi ngumpul ya mungkin pengen tahu isi dari sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, kesannya bener nggak? Saya agak jauh ya. Jadinya gimana Aris? Pengalaman buruk apa yang udah dirasain sama perempuan? Kalau ada yang emang gak mau diceritain ya Nggak apa-apa, privasi. Privasi. Pasti ya. Tapi kalau ada mungkin yang bisa dikasih tahu, Secara bisa wajar. buat Iya, pembelajaran buat wajar orang aja. lain juga ya boleh lah disampaikan. Biar jadi pembelajaran buat orang-orang luar, jangan bodoh mulu gitu. Kalau pengalaman pribadi gua kalau masalah cewek sih cuman satu. Gua pernah jadi bukan diri gua sendiri, cuman buat wanita itu. Gua apa yang gua punya, termasuk hati, apa yang gua lakuin itu udah bukan buat gua korban itu buat cewek itu. Ya kan, apa cewek itu tuh merasa dirinya tuh dikasih effort yang baik buat gua, dan ternyata bukan gua minta balasan ya kan. Gua cuma pengen, oh ternyata Cakep. ada ya cowok perjuangannya walaupun Kecil. kecil nggak gede tapi dia selalu ada terus. Betul. Kadang cewek suka mikir nggak sih, walaupun cowok nggak bisa nunjukin suatu saat itu, tapi dia pasti nunjukin dalam beberapa saat, yang penting sampai tuntas. Tapi pengalaman gua, ini menurut pengalaman gua ya, gua pernah jadi orang lain, bukan diri gua, cuma buat hanya satu wanita. Cuman yang pada akhirnya tuh cuma dianggap perjuangan yang biasa-biasa aja, Nggak dihargai. nggak dihargain sama sekali, ya kan. Sekarang aman, menurut pribadi gue friendly sama cewek, ya bukan berarti gue tuh friendly sama cewek tuh balas dendam, enggak. Mungkin pengalaman gue mungkin dari kalian beda ya. Mungkin pengalaman gue sama cewek terlalu dikecoh oleh orang lain, terlalu banyak ikut campur tangan orang lain. Sedangkan kan yang ngejalanin perasaan tuh gue sama dia, ya kan. Yang tahu susu beluknya perjuangan gue, mati-matian gue tuh cuma gue yang rasain kan. Ya. Cuma ada satu kejadian yang menurut kalangan remaja itu emang kesalahan dari pergaulan ya kan. Cuman oke, gue di situ selalu nunjukin bahwa gue tuh gimana rasanya jadi cowok yang bertanggung jawab. Mungkin gue emang nggak bisa sekaligus nerusin tanggung jawab secara total, tapi intinya gue di situ nggak berusaha kabur dari masalah. Gue kalau udah sama cewek pantang gue harus kabur dari masalah. Gue selalu bisa nyelesain masalah itu walaupun sedikit demi sedikit. Iya, harus. Nah, cuman yang bikin gue kecewa, cara penyelesaian masalah gue itu masih dibilang belum apa-apa. Nah, itu yang bikin gue kecewa. Kasarnya dibilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu udah gue kejar semua deh. Yang penting sebagai laki-laki itu yang dikejar tanggung jawab. Betul. Karena sekarang kita kabur dari masalah, kita dibilang gak tanggung jawab. Sekalinya kita tanggung jawab dibilang udah gak usah, percuma mau ngapain. Jadi posisi gue tuh kan dibilang kayak bos si Malakama tuh bener, maju kena mundur kena tuh bener. Gua mundur dianggap pengecut, gua maju tanggung jawab gue gak dihargai, ya kan. Soalnya
itu benar pengalaman berharga bagi gua. Satu, mungkin kalau ada saatnya gua punya jodoh lagi, gua bakal menikah, entah itu pacaran. Cuman gua minta dengan keadaan yang baru yang akan datang sama gua, dengan posisi yang berbeda yang nanti akan datang, gua minta dijauhi dari sifat gua yang sebelumnya, yang apa-apa jadi orang gak enakan, yang apa cuma buat pasangan. Pengennya tuh gue pengen punya pasangan tuh yang benar-benar ngerti keadaan gue, yang gak pernah memaksa memeras keadaan cowoknya supaya untuk selalu ada. Tapi giliran cowoknya udah berusaha ada, itu gak dihargai. Ya emang semua orang juga, jangankan semua orang sih, mungkin dia belum ngerasain ya, tapi namanya perjalanan hidup dia juga bakal ngerasain kok. Kayak gimana diperes keadaan tuh harus benar-benar lu bisa nih apa yang harus jadi apa yang gua mau, lu harus bisa nurutin semua kemauan gua. Emang lu bisa, cuma lu nggak bisa nunjukin sehari itu juga. Butuh proses. Tetapi Kalau udah proses gimana pun tidak dihargai, emang itu sakit sih. sama aja. Sakit banget. Gua pernah sering ngebuang orang lain, termasuk keluarga gua sendiri. Gua kasarnya gua lupain lah demi cewek itu kan, gua lupain demi cewek itu. Kasarnya dibilangnya emang gue emang terlalu salah, gue anggap cewek itu rumah gue, yang apa-apa gue selalu ke dia. Dan ternyata pemikiran gue salah. Selama dengan adanya posisi gue, kehadiran gue itu cuma bukan hanya sebatas ini orang yang gue cinta lagi sama gue, ini orang yang gue sayang tuh belum perhatiin sama gue. Ternyata beda. Di saat gue pernah melakukan kesalahan sebelum hal ini yang terjadi, itu dijadiin senjata serangan balik buat gue. Dan yang dijadikan sekarang serangan balik itu lebih dari apa yang gue lakuin sekarang. Cuma gue terima-terima aja ya, karena gue belum jodoh. Segimanapun udah kejadian hal yang tidak diinginkan, kalau namanya belum jodoh susah. Kita segimanapun mungkin entah ada yang janggal, atau bukan kita yang terbaik, atau emang kita nggak cocok, atau emang kita nggak jodoh, kan yang ngasih jodoh kan bukan kita hanya sedang berusaha. Ya mungkin berusaha kita, perjuangan kita cuma nyampe segitu aja. Cuma pesen buat gua satu, entah lu dapet cowok yang lain, itu bukan gua, sehingga satu, jangan pernah lu manfaatin semua keadaan cowok itu. Jangan pernah lu memeras tenaga ikut pikiran cowok itu cuman buat mikirin kemauan lu. Terus yang ketiga, lu jangan sampai merubah sifat cowok itu tadinya dari diri asli dia berubah jadi orang lain cuman gara-gara buat lu. Tuh buat cewek-cewek di luar sana dengerin ya. Cuman gitu yang gua minta ya, karena lu nggak tahu. Lu taunya cowok datang ke rumah pulang kerja baik-baik aja, sedangkan cewek tuh nggak tahu di luarnya urusan dia tuh kayak gimana caranya cowok tuh bisa menyesuaikan keadaan di luar dengan di rumah. Yang di luar itu pikirannya hancur, bontot, berantakan, dan dia tuh berusaha baik-baik aja untuk pulang ke rumah. Itu perjuangan cowok tuh dari situ. Ya intinya emang ya asalnya cowok tuh memang gak bakal dihargai, gimana pun udah jungkir balik juga. Cuman intinya jangan sampai lu ngelakuin sama hal orang lain belum tentu orang lain itu sekuat gua. Itu sih pesan gua. Oke, lu ngelakuin ke gua bisa nerima, gua gak bakal balas apa yang kita separi. Intinya jangan dendam, gua gak dendam. Cuman jangan sampai lu ngelakuin hal yang sama kepada orang lain. Belum tentu orang lain itu sama kayak gua, bisa menerima, bisa ikhlas, terutama sabar. Apa yang lu lakuin. Coba kalau kasarnya hal berbalik, dia lebih berontak dari gua. Sebenarnya gini, ketika kita mau balas bisa aja. Cuma kita ya tau lah batasannya gimana. Intinya ya memang kalau kasarnya lu gak sekuat gua. Sikap orang itu nggak selalu sama semua sikap orang itu. Hati-hati aja, maksudnya belum tentu sama cowok di luar juga sikapnya nggak kayak kita, nggak sesabar kita, nggak seikhlas kita gitu. Gua nggak, ya intinya mau segimana perjuangan cowok sih, buat cewek-cewek duluan hargain bro. Perjuangan cowok lu jangan sia-siain dah, karena yang tulus gak bakal datang dua kali. Cowok tulus, cowok sabar gak bakal datang dua kali. Lu kehilangan yang tulus, mungkin bakal datang yang mulus. Tapi beda dengan isi hatinya. Iya, itu aja sih. Percuma lu sebagai cewek nyari cowok yang benar-benar bisa memenuhi keinginan lu, tapi secara mental, secara harga diri dia nggak bisa mempertahankan. Buat apa? Menurut gua kan,
pesan gue cuma satu doang sih, ya kalau misalnya nanti lu punya kehidupan yang lebih baik, lu menemuin orang yang lebih baik, intinya jangan sampai diperlakuin sama dengan orang yang masa lalu dah. Cuman gitu aja kalau dari gue mah, karena ya emang nggak gampang, masa lalu lu itu nggak gampang. Lu mungkin ya buat doain ya lu bahagia, lu harus ingat masa lalu lu itu bukan hal yang mudah. Masa lalu lu itu bukan hal yang sangat gampang lu ceritain ke orang lain, hal yang sangat gampang lu praktekin ke orang yang baru tuh nggak semudah itu. Belum tentu lu praktekin masa lalu lu bilang gue pengen tes cowok yang sekarang, sama nggak sama cowok gue yang dulu, ya belum tentu ya sekuat gue, belum tentu. Intinya pesan gue cuman ya itu, lu jangan nyamain masa depan lu kalau suatu saat lu ada jodoh dengan masa lalu lu. Jangan pernah nyamain fisik termasuk mental apalagi perasaan, itu pasti beda. Cuman yang gue mau, jangan pernah lu ngegampangin perjuangan cowok yang dibilang baru segitu aja. Janganlah. Intinya yang lu harus cari itu buat kedepannya cewek yang mau tanggung jawab. Dan Anda, mohon maaf ya, untuk para pria ya, Anda yang nemenin sleep call terus bilang berjuang, Anda bajingan. Sama gue pengen tahu nih Ri, kita kan udah ditanya sama Bumparan juga. Sekarang kita juga harus tahu dong pengalaman kelam sama cewek. Jangan dong. Iya. Kita harus tahu, Anda udah tahu kan gitu pengalaman kelam kita ya kan, ini mah ya obrolan dari hati gitu kan. Lu punya pengalaman apa nih Han? Pengalaman yang paling jelek, paling terjengkel, paling dibenci sama cewek selama ya pernah pacaran, ngejalanin hubungan, apa nih yang paling benar-benar yang bikin benci sama si cewek itu tuh karena apa itu? Bilang jangan. Gak usah Iya, bilang. Semua udah bilang, udah dari hati nih. Ini kita juga semua udah dari hati semua nih. Udah pengalaman jelek ya kan? Kan gak fair juga kalau misalkan kita tahu pengalaman jelek dari Bumparan ini kan. Aduh, gue cerita gimana ini Ceritain lah. Sebenarnya ya, kalau pribadi gue sendiri kalau sama perempuan, sebenarnya gue lebih milih jadi rumah buat seseorang. Iya. Buat dia merasa nyaman, merasa terlindungi dari apapun. Gue siap buat jadi rumah buat seseorang. Tapi ada tapinya. Tapi kenapa orang yang ketika mampir ke gue, ketika masuk ke gue, kan gue ibarat rumah nih ya. Ketika dia masuk, dia cuman ke gue tuh cuman buat ngerasa dia nyaman, Ya, ngerasa buat bisa terlindungi. Tapi dia nggak bisa memperhatikan gimana kondisi rumah ini. Lu tahu sendiri kan kalau rumah ibaratnya kayak gimana. Ya. Ada yang retak dikit harus dibenerin, ada yang kotor dikit harus dibersihin. Betul. Jadi si perempuan yang selalu datang ke gue itu gak bisa melihat dari situnya, gak bisa membersihin, gak bisa menjaga baik-baik rumah yang dia miliki gitu. Emang sebenarnya gue dari gue ke perempuan tuh gimana ya? Gue kalau udah sama satu perempuan, gue gak bakal nyari yang lain. Iya. Gue bakalan fokus ke satu. Tapi di saat gue emang udah gak bisa, emang dia udah gak ngehargain gue, udah nganggap gue kayak gak ada kayak gitu, ya udah gue langsung to the point, langsung bilang aja gue, lu maunya kayak gimana? Kalau lu memang mau udahan, emang kayak gimana, ya udah bilang aja, gak usah nyari perkara-perkara kayak gimana gitu di belakang gue. Soalnya gue sering banget ketemu sama perempuan gini, model membohongin lah dari belakang, model bilangnya di rumah padahal keluar jalan sama cowok. Bohong ya. Yang lebih sakitnya itu gue dapet tahu infonya itu bukan dari dia sendiri, dari orang lain yang lihat. Itu yang bikin gue lebih sakit hati. Kan kalau emang dapet info dari dia sendiri lebih enak lah. Dia bilang ke gue, oh gue gini, ya udah, kan gue tahu penjelasannya kayak gimana. Jadi tinggal mencari solusinya buat jalan keluarnya kayak gimana. Tapi kalau lu tahu dari orang lain, Nyesak gitu bro. nyeseknya gak ketulungan, emang bener kayak gitu. Dari sini kita belajar ya, kejujuran itu hal utama. Emang kejujuran jujur itu hal utama. emang pertama dalam sebuah hubungan itu jujur itu harus
harus dipentingin. Nah What the fuck, itu man? bahaya banget itu kalau lu dalam menjalin hubungan lu nggak jujur. Sekalinya ketahuan udah repot, nggak bakalan bisa dibenerin lagi. Nah, itu Jadi dia. sebenarnya pesan buat gua nih dari orang-orang di luar sana, buat cowok-cowok semuanya nih yang ada di luar sana, kalau lu ngejalin hubungan sama seseorang, sebisa mungkin jangan terlalu dibawa serius, tapi jangan terlalu juga diabaikan. Ngerti gak? Jadi harus seimbangan. Jadi lu jangan terlalu dalam buat mencintai seseorang. Kalau emang benar-benar cinta ya serius nikahin. Gak usah Jalanin banyak hidup ngomong yang dari situ. Jadi intinya gitu aja sih kalau dari gua. Pengalaman buruk gue emang kayak gitu, paling emang suka dibohongin. Nggak tahu gue juga kenapa kayak gitu. Nah, Sebelum itu ya. bentar lu. Kita ngobrol kayak gini juga bukan karena kita cemen atau apa. Lu ngerasain lah lu semua. Kalau Pasti misalkan pernah masalah ngerasain, hati mah pasti pernah ngalamin lah kayak gitu. pasti kayak pernah gitu. ngalamin. Bukan cewek aja yang sedih kalau misalkan dikecewain atau apa, masalah hati mah nggak bisa bohong, bro. Beda lagi lah kalau udah Nah. hati yang bicara. Gua pengen nanya nih. Oh, dari Boleh Bang nggak? Fahri mau nanya kita semua nih. Boleh Gimana? kan gue Nis, pengen nanya nih. kalau menurut As gimana? Boleh nggak dia nanya-nanya nih? Gue pertanyaan gue sedikit doang, nggak banyak. Sedikit tapi nggak nyeletit kan? Sedikit lah pokoknya. Nggak nyeletit Tidak ya. amat. Cuman kalau yang privasi ya Enggak, yang jangan. privasi aja. gitu. Itu kalau yang privasi ya tahan dulu aja. Ini yang bisa terbuka buat semua kan. Nggak apa-apa, semua aja. Gua Punya cuma kesempatan buat nanya sih. pengen nanya gini. Kita itu kan pernah suka sama cewek lah, Ya. gitu ya kan ya, sama seseorang. Gitu. Apa sih yang kita cari dari cewek itu? Buat silakan Aris dulu. Aris lagi, ayo dong, jawab dong. Apa sih Nyarinya yang nyari dicari apa dari nih? cewek itu? Maksudnya nyarinya itu nyari dari awal kita pacaran, apa Bukan, dari maksud- keseriusan kita maksud gue sekarang? gini, yang dicari itu kan ada kalanya kita yang dicari kan fisik. Oke. Ya kan, mohon maaf ya kan, fisik ya ini aja, harta tahta wanita. Itu yang lu tanyain Itu ya. yang gue pengen tanyain, entah kalau suka sama sifat, entah kalau suka apanya ya. Apa sih yang kita cari dari wanita yang kita suka itu? Yang gua apa yang gua jadi wanita, mungkin dari keterlibatan keluarga gua sendiri. Memang pribadi di gua dan keluarga memang nggak beruntung lah. Makanya gua nyari kayak gimana cewek. Gua pengen nyari cewek itu yang bisa gua jadiin rumah. Yang Untuk kenapa? saat ini ya, Untuk saat ini. untuk saat ini. Kalau dulu apa yang kamu cari? Ya mungkin kan dulu waktu masih kecil ya, Iya. masih sering-seringnya ya. Pertama fisik emang Ya, usah. Ya terus kedua ya emang buat kita tuh kira gue punya pacar nih, kesepian ini itu ya kan. Cuman gue juga mikir ada pikiran kayak tadi, gue dilahirin bukan dari keluarga yang sempurna, gue bukan dilahirin dari keluarga dari yang utuh. Gue nyari cewek itu yang belum tentu, bukan berarti gue pengen bersih sama cewek ya, tapi gue pengen punya cewek itu yang di saat gue lagi capek, Untuk pendamping ya, partner hidup. untuk jadi pelengkap hidup gua di saat gua udah kasarnya rumah gua udah nggak punya rumah, kasarnya keluarga gua berantakan. Oke. Nah gua tuh pengen nyari cewek itu yang bener jadi rumah kedua gua, yang bisa nemenin gua di saat susah, gua lagi kosong, gua lagi capek, gua ada kayak itu. Cuma kenapa ya yang gua yang sekarang tuh rumah pertama rumah kedua tuh gua nggak merasa nyaman. Mungkin gue nyari cewek itu gue melihat bukan dari segi ukur keluarga ya, memang gue tuh nggak pernah ngerasain pentingnya. Nah dipentingin, Dan dinyamanin Anda, dalam keluarga. bajingan, ingat hubungan itu yang namanya hubungan terhubung otomatis saling melengkapi ya. Kalau tinggi sebelah itu bukan hubungan, itu gantungan kunci. Silakan Mas Aris. Bisa aja selingannya. Dia kayak gitu, Ri. Oke. Mungkin kalau gue lahir dari keluarga utuh, mungkin enggak semua keluarga utuh itu emang seneng ya, mungkin nggak sebagian juga keluarga nggak utuh juga nggak seneng ya kan. Cuman ya emang gue rasain gue emang gak punya rumah, makanya gue nyari cewek yang bener bisa gue jadiin rumah, yang bisa gue jadi tempat untuk kesah itu kok. Apalagi dengan keadaan gue yang sekarang, perusahaan cantik, perusahaan
body mantap lah itu belakangan tuh. Belakangan. Yang penting intinya dia mau melengkapi kita dan kita pun bisa untuk melengkapinya. Dan yang paling penting gue tuh pengen dianggap lah, ini Iya. yang gue rasain sekarang. Gue pengen dianggap bahwa gue tuh ada, entah itu sama keluarga atau sama pasangan. Gue tuh pengen dianggap gue tuh ada, jangan cuma halah udah kenyang makan kayak gitu. Gue pengen dianggap gue tuh ada, pengen dianggap gue tuh ada yang punya lah, entah orang tua bangga sama gue, entah pasangan bangga sama gue. Ya gitu, gue cuma butuh rumah. Apa yang gue sekarang cari, gue butuh cewek yang itu, ya itu gue butuh cewek yang bisa jadiin gue rumah, yang bisa diambil, dia bisa diambil jalan cita dari gue. Oh, so gue kayak gini nih, siapa tahu gue bisa nih bikin dia bahagia. Dia dari keluarga yang kurang bahagia dan dari keluarga yang berantakan. Siapa tahu di saat gue bisa nyembuhin luka dia dari masa lalu, mungkin dia bakal jadiin gue segalanya. Nah, itu yang gue cari. Apapun bakal gue kasih. Tuh inget tuh pada cewek, kalau cowok udah serius mah bro. Ya, Anda ya. Hai, Anda. Silakan. Ya seperti itu. Silakan, Mas Farhan. Siapa? Anda dong. Aduh. Seperti pertanyaan awal ya. Ini sepertinya repot sekali ini saya. Apa yang kamu cari ketika kamu mencintai seseorang? Apa yang kamu cari? Fisik? Harta, tahta, atau apa yang kamu cari? Sipatkah dia baik atau apa? Pertama, kita satu persatu dulu ya. Iya. Oke. Menurut lu semua ini mah, lu tahu kan gua kalau deket sama perempuan kayak gimana? Oh, enggak. Oh. Anda harus Ini mah masalah hati. Masalah hati. Ya masalah yang dirasakan masing-masing. Oke lah. Sebenarnya gua kalau ke perempuan nggak terlalu masalah kalau soal fisik. Yang penting gua bisa deket sama dia, gue emang rasa nyaman sama dia. Mau fisik dia kayak gimana, tetap gue terima. Mau status dia kayak gimana, model kayak janda anak 1 atau janda anak 2, anak 3 ataupun apalah lain kayak gitu, tetap gue masih bisa terima. Yang penting lu bisa ngehargain adanya gue, bisa nerima gue kayak gini. Gue gak bakal mempermasalahkan latar belakang lu kayak gimana gitu. Nah, Anda ya, dengar kembali. Kita pria nggak mandang apa. Kita nggak lihat dari segi apa-apa kan. Bahkan alam gaib pun kalau dia nyaman kita mau. Tenang aja. Itu kamu aja Laki-laki kayak begini emang. Kalau laki-laki, ya sebenarnya kalau gue sendiri emang lebih milih gue lebih milih buat seseorang, buat jadi rumah buat seseorang, buat dia tempat ngerasa nyaman, tempat dia bisa berbagi cerita, tempat dia bisa beristirahat dengan nyaman, tempat dia bisa merasa terlindungi dengan aman. Gue lebih milih kayak gitu sama orang. Tapi seperti yang dari pertama dibilang sih, Apa yang dicari? apa yang dicari? Dalam satu. Gue yang mencari itu orang tuh seperti ibaratkan tadi kan gue jadi rumah nih. Yang gue cari gimana orang yang gue cari bisa datang ke gue, bisa tinggal sama gue di rumah gue, tapi gimana caranya nih orang bisa merawat gue dengan baik gitu. Berarti untuk melengkapi dengan sistem fondasi ya. Oke. Lu tahu sendiri kan kalau rumah kayak gimana, Tanpa fondasi pasti hancur kan. Nah, gue yang punya kayak gitu, bisa ngejaga rumah tempat lu pulang. Nah, Rumah tempat lu pulang tuh harus dijaga baik-baik. Kita punya tujuan ya. Mungkin kalau gue kayak gitu doang sih, gak terlalu ribet banyak. Ya, kita sebenarnya nggak ribet. Kalau cowok itu nggak ribet. Cuma ingin tujuan bahwa kita diakui. Itu aja cukup. Kita diakui. Kayak gitu juga. Cuman yang untuk zaman sekarang ya gitu, kita ngeliat kadang fisik kayak cuma buat main-main. Buat main-main. Nah, oke. Oke. Terima kasih. Sekarang silakan. Gue nih harus jawab. Oh iya dong. Kan tadi gue yang Pertama, nanya. Kan kita yang nanya. sekali biar adil Kita yang semuanya. nanya. Kalau gue mah sih, Apa Nah, yang kamu cari dalam kalau satu yang- wanita itu? kalau gue cari sih yang penting sih kenyamanan. Kenyamanan. Kenyamanan, terus sama ya emang gue bukan laki-laki benar juga. Ya intinya sih gue nyarinya yang bisa saling melengkapi kekurangan gue. Kekurangan dia saling nutupin, jangan sampai keburukan gue sampai ke keluarga si ceweknya. Keburukan cewek nyampe ke
keluarga gue. Itu untuk harapan yang Untuk saat harapan ini gue ya. saling jadi pakaian aja sih. Menangani pakaian gimana kan? Tapi di saat kamu nih dulu melihat sosok wanita, apa sih yang kamu cari? Entah cantik, Dulu? harta, tahta, atau apapun itu, sifatkah atau apa? Ini boleh ngomong barbar nggak sih? Boleh, barbar aja nggak apa-apa. Boleh ya? Semuanya Iya, sih. kalau kamu welcome ya silakan. Barbar nggak apa-apa. Kalau dulu emang iya gue makanya logika di. Gue dulu makan logika cuma ya hanya sekedar karena bodinya ya kan, tertarik karena body buat ini itu ya. Cowok pasti pernah ngalamin Iya, lah iya. ya kan. Oh iya, gua pernah ngalamin ya. Pernah Iya. ngalamin. Pernah ngalamin kan? Jalur ya? Gua mah jujur, Nanti intinya kita gua tanya lagi. dulu pas belum pertama-tamanya tahu serius yang hanya main-main hanya ini itu ya emang gua dulu ngeliat karena fisik sih enggak terlalu ya dari muka mah ya dari body dulu dari ya ceweknya gitu kan kayak gitu kan. Cuman buat di Iya udah. Tuh. Guys, ini pembelajaran ya buat kaum wanita bahwa terkadang pria tampan itu menipu coba ini. Lu jangan ngeledek gua, fisik gua jelek nih. Ya nggak apa-apa, jelek juga, yang penting bisa tutup. Ya pokoknya dulu gua kayak gitu, cuman sekarang ya gua Sekarang kita pasti belajar. Sekarang Ada gua- sisinya lagi kan. ada masanya kayak gitu kan. Sekarang ya gua ngeliatnya ya intinya gua bukan cowok baik, bukan background cowok baik ya gua nyari cewek tuh pertama kenyamanan, kedua bisa nerima kekurangan gua, bisa nerima anak gua. Laki-laki yang tidak baik pun Bakal tidak akan mencari wanita yang bukan wanita baik-baik. Nah, itu benar kata sekali. Semua laki-laki yang mau sebrengsek gimana pun pengen buat namanya pendamping hidupnya yang benar buat ngebimbing kita juga kan. Ya intinya sih gua ngeliat sekarang kalau yang sekarang itu dari kenyamanan sih, dari sifat dia bisa ngebimbing kita ke yang lebih benar atau enggak, gitu kan. Thank you. Kalau gua sih itu aja. Ya, saya kadang juga suka heran gitu kan ya. Dari Seperti- Aris nih, mau ada yang ditanyain enggak? Kan paling awal gua ya. Iya. Enggak, lu mau nanyain apa gitu? Takutnya lu pengen ngebeberin Nah. ngebeberin privasi temen lu gak apa-apa, sekarang aja kita belak-belakan aja gitu kan. Udah mumpung terlanjur ya kan. Terlanjur udah disebutin semuanya. Terlanjur udah Makanya sebutin semuanya semua. udah Kepala udah. Tapi Barbar kalau ya udah. secara mohon maaf ya, saya rangkum memang banyak seseorang tuh yang butuh Perempuan. rumah ya. Rumah di balik kata itu perempuan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menghancurkan, ya kan? Ketika kita jadi pilar, kamu jadi atap. Iya. Di saat kita jadi sapu, toh kamu jadi pelat. Iya kan. Kan Coba. kita semua udah nanya-nanya ini semuanya. Barangkali ya Aris pengen nanya-nanya tentang kita mumpung sekarang lagi kumpul juga kan. Ya. Saya sih nggak ada yang harus ditanyain ya. Pengalaman yang saya dijelasin semuanya udah cukup bagi saya. Ternyata semua orang tuh punya masalah hati beda-beda. Iya. Kayak sama. Ini masalah hatinya kayak gini. Ini penyakit hatinya kayak gini. Dan ini obat penyakit hati. Iya. Obat di penyakit hati ya kayak gini cerita. Mungkin emang nggak seharusnya sembuh total. Iya. Tapi setidaknya untuk meringankan. Ini yang dibilang obat penyakit hati itu. Oke guys, Nah, kembali tadi Oh, liatin gua sih. Jadi lu kayak nyindir ke gua banget. Saya hanya sih. memberitahu. Makanya kalau ngasih tahu nggak usah ngeliatin Tunggu, gua juga. Tenang, studio rusak ini nanti. Ini seperti yang kita bilang tadi bahwa keterbukaan itu lebih utama, ya kan? Apalah daya ketika kita mengandalkan minuman, ya kan? Hanya sebentar, hanya sesaat. Tapi ketika kita terbuka dengan pola utama, ya kan? Saling melengkapi, menjadi pilar sebagai rumah, menjadikan tujuan untuk pulang. Itu yang dicari. Ternyata hal positifnya banyak juga ya dari minuman ini ya. Itu Banyak sih. tergantung dari masing-masing kalau orang saat- kalau kayak gitu. Iya, tergantung dari kita ngaplikasiinnya kayak gimana sih. Tergantung.
belum tentu orang yang minum itu dianggap kriminal apa. Kalau kita masih ya Ya, ya emang gini maksud gua gitu kan. Kalau kita mah ada waktu senggang kita Ya. ngumpul ya kan. Karena jujur kita tuh bukan cowok pede, ya kita tuh lemah, kita tuh mau pede sama siapapun kita harus kayak gini dulu baru bisa bercerita. Mama aja ini mah ya. Kalau sama mama mana mau kita kayak begini, ya kan? Harus ada pendamping dulu. Mungkin lo semua ngelihat kita di sini sekarang kumpul ketawa-ketawa tapi kita punya beban masing-masing, bro. Namanya jalan hidup ya mau Gitu. gimana pun juga pasti ngejalanin masing-masing. Cuman ya jalan kita buat nenangin diri kita gitu kan. Kita buat bahagia ya emang caranya kayak gini. Ukur saya nunggu kerja tuh cinta mah buru-buru. Beda kan, kalau orang lagi jatuh cinta emang agak buta semuanya. Buta semuanya. Pokoknya udah nggak ngeliat situasi. Beres Iya. 12. Ini Apa? dari tadi yang mau gue tanyain ini Bang Caming gimana ini? Diam aja. Bang Caming ceritain dong kalau kesannya sama cewek ini gimana? Aduh. Ada yang mau diceritain nggak? Bingung. Bingung. Oh saking banyak Banyaknya kepala bisa juga banyak banyak. saking banyaknya Ya. banyak burung kepala. Putar-putar. Ya udah mungkin Ya ya itu deh. intinya Kurang lebihnya ya, Kurang lebihnya mohon seperti itu. maaf apapun itu ya. Kita pun nggak mempromosikan bahwa ketika kita terjadi sesuatu harus minum, enggak. Sampai Jangan. kapanpun kita bilang pasti itu buruk. Ya kan. Lebih baik keterbukaan seperti ini ya meski dengan awal yang kurang baik lah. Ya. ya udah cukup sekian kalau dari gua sama teman-teman gua ya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata yang kurang berkenan, ada enggak yang terlalu barbar dari kita semua. Motivasi juga semoga ya, kalau itu sih terserah lu mau ngedengerin motivasi dari kita. Kalau emang menurut lu baik ya baik, kalau menurut lu Silakan yang ambil kalau silakan enggak ambil, ya. kalau misalkan emang jelek jangan. Anda yang nggak punya otak kan, tahu yang baik mana yang bodoh mana. Sekian sudah malam. Sekian dari kita, udah malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah subuh, Cok. Bentar dulu, bentar. Ntar kalau lu ada yang mau ditanyain, komen di kolom komen aja ya. Dadah. Coba boleh gabung pokoknya mah. Pajar Redmi juga ngomong. Gak apa-apa, wajar lu masuk sini. Cuman ya. Ya gitulah. Kita tuh no settingan ya, kita asli. Nggak ada settingan pura-pura nangis pinggir jalan, nggak ada. Nggak ada. Asli. Kita asli semua kok. Masa nangis Ini omongan pinggir dari jalan? hati loh. Ini realita kehidupan yang pernah kita jalani sebelumnya ini. Nangis pinggir jalan. Memalukan. Nangis itu masuk kamar matiin lampu. Gue galau juga gini, galau juga nggak harus nangis juga depan kamera dong, gue punya harga diri. Iya. Harga diri kita Iya kemana kan? nih sebagai Udah. keujatan tuh. Gue Adian Setiawan Adri, Ini Kimi. ada Hah? temen Oke. gue Farhan Setiawan sama Hah? Aris Tia Lukmana sama Fahri juga. Oke, Kenapa cukup itu sekian panjang, dari- boy? Hah? Oh, sama Muhammad Fahrija. Belum itu depannya masih ada itu. Apalagi? Belakangnya ada lagi. Udah nggak usah. Oh, Bang. Udah, mumpung udah malam ya, cukup sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.